Tes. Gimana Mim? Sudah masuk? Bismillah, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja semua karunia, satu-satunya yang membagikan karunia, dan dia akan menambah karunia kepada orang yang bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Asy-Syakur, yang maha mensyukuri. Sekecil apapun kebaikan hambanya, Allah pasti melihat, Allah pasti mencatat, dan pasti sempurna balasannya, tidak akan mengecewakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, semalam kita lewati malam ganjil, berarti hanya tinggal 5 hari lagi ya. 2 kesempatan malam genap, malam ganjil, malam 27 dan malam 29. Satu cara yang dianjurkan Rasulullah agar kualitas kita menjadi bagus adalah pengingat bahwa kita belum tentu hidup di Ramadan yang akan datang. Jadi tidak salah jikalau kita berpikir boleh jadi ini Ramadan terakhir dalam hidup saya. Kalau saja Ramadan yang akan datang saya tidak jumpa, berarti hanya tinggal 2 malam ganjil yang tersisa. Mengingat itu, mengingat boleh jadi ini yang terakhir, itu termasuk hal yang sangat mencerdaskan kita, akan menolong kita supaya yang tersisa ini berkualitas. Karena orang yang akyas, orang yang cerdas itu cirinya 2. Satu, banyak mengingat kematian, dan yang kedua, mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Kecerdasan bukan perkara banyaknya ilmu saja, bukan perkara gelar yang disandang, tetapi perkara bagaimana ingat kematian bisa mempengaruhi perilaku kita menjadi berkualitas. Silakan saja dicoba. Kalau dipikirkan saya belum tentu hidup Ramadan yang akan datang, itu ingat mati tuh. Berarti kalau saya tidak hidup Ramadan yang akan datang, ini adalah Ramadan terakhir saya. Berarti hanya tinggal beberapa malam saja. Rasanya akan sayang sekali kita menyia-nyiakan, di mana amalan sunnah dicatat wajib, amalan wajib dicatat sampai 70 bahkan lebih berlipat-lipat, yang tidak ada di bulan lain kecuali ada di bulan ini. Yang semua amalan kebaikan kita tuh benar-benar bisa menjadi bagian penghapus dosa-dosa. Tidak ada kesempatan itu. Sekarang tandingkan dengan kegiatan apa saja, dengan di mall, dengan jalan-jalan, dengan sibuk masak, sudah lewat itu. Kalau kita mengingat, boleh jadi ini merupakan yang terakhir. Hadirin, berapa banyak yang wafat dan tahun ini tidak bisa ikut, tahun lalu ikut Ramadan dan tidak pernah menyangka, bahwa tahun ini tidak akan ikut Ramadan lagi. Jadi salah satu teknik agar kita kuat dalam ibadah, kuat di dalam sholat, kuat dalam berzikir,
kuat dalam membaca Quran, kuat dalam sedekah adalah mengingat mati. Boleh jadi ini merupakan Ramadan terakhir. Masya Allah. Dan Allah tahu. Jangan khawatir, wah kalau saya begini nanti diijabah oleh Allah. Hadirin, tidak boleh kekanak-kanakan kepada Allah ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, pencipta, penguasa langit bumi, Maha bijaksana, Maha penyayang, Maha mengetahui apapun yang tersirat di dalam hati. Jangan, wah kalau saya mikir mati nanti dimatiin betulan. Seperti ada ibu-ibu yang, aduh kalau saya pasrahkan urusan suami saya kepada Allah, nanti Allah memasrahkan suami saya. Ini benar-benar penghinaan kepada Allah ya. Full husnuzon, Allah tuh maha mengerti, maha bijaksana, dan urusan Allah kita mau ditakdirkan apapun juga. Urusan kita adalah bagaimana detik demi detik yang kita jalani itu berkualitas, dan tidak ada detik terbaik selain detik di bulan Ramadan ini. Kalau bisa mah tiap nafas tuh zikir, alhamdulillah. Kalau bisa mah tiap berdetak jantung, mungkin ini makomnya belum terbayang oleh kita, tapi bagi orang yang mengenal Allah dan sangat-sangat ingin selamat, maka ini Ramadan itu seperti gerbang keselamatan, gerbang penghapus dosa, gerbang mustajabnya doa, gerbang berlipat-lipatnya pahala. Maka Masya Allah, benarlah ulama yang mengatakan, kalau ingin melihat kesungguhan seseorang kepada Allah, lihatlah kesungguhan di 10 hari terakhir. Dikala Allah memberikan janji-janji terbaik, dia tergiur tidak. Orang yang sama saja Ramadan dengan hari-hari yang lain berarti meremehkan kebaikan Allah. Kalau kita jalani Ramadan ini tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain, benar-benar ini orang yang kufur nikmat. Ada pertanyaan lain, apakah cukup dengan sibuk ibadah di masjid saja? 10 hari terakhir Rasulullah full di masjid sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pun harus tahu bahwa di bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedekahnya seperti angin. Artinya kita full ibadah, ngaji, sholat, tapi kebaikan kita lainnya kurang. Ini juga tidak afdol, karena Rasulullah SAW justru di bulan Ramadan ini seperti angin. Seperti angin itu benar-benar ringan di dalam menafkahkan harta. Kita sholat, kita ngaji, kita taraweh, tapi kita kekepin itu uang. Sedekahnya sama saja, sedekah di bulan lalu dengan sedekah di bulan Ramadan. Ini belum sepenuhnya memahami bagaimana dahsyatnya jaminan Allah bagi ahli sedekah. Ada yang kurang ini, ada yang kurang, karena seharusnya pol juga di dalam menafkahkan rezeki. Sederhana cara berpikirnya, sama tidak amalan kita di bulan yang lain dengan di bulan Ramadan? Ada bedanya tidak? Nah, kalau bedanya makin signifikan, berarti makin serius kepada Allah. Hadirin sekalian, Allah satu-satunya yang merubah. Satu lagi yang harus kita minta, yaitu memiliki qalbun salim. Karena semua amal ibadah ini tidak akan bernilai kalau hati kita penuh penyakit. Dengan kena riya saja, ini semua amalan ini, itikaf yang riya ini sirna, tidak ada pahalanya. Ujub saja, ngarap-ngarap dapat Lailatul Qadar sendiri dan bahagia lihat jamaah yang lain pulas ya, dia tahajud sendirian dan sangat berharap yang masih bangun supaya tidur, supaya tunggal Lailatul Qadarnya. Ini kan pelit sekali.
Hadirin, bisa jadi begitu karena ada penyakit hati yang tidak perlu diketahui orang lain. Dia dalam kesendirian, dalam i'tikaf, dalam munajat sedih sendiri, yang lain tidak sedih, dia bisa ujub sendiri. Itu penyakit hati membinasakan. Belum lagi sombongnya. Orang-orang itu mah pinarakaan, kalahkah masak aja, bukannya i'tikaf. Padahal kita tidak tahu masakan itu untuk berbuka atau sahur orang lain, untuk menguatkan ibadah orang lain. Hati-hati. Belum lagi dengki imam, panjang bacaannya, enak aja bawaan. Padahal kita tidak pernah sholat sendirian yang bacaannya 1 halaman dan nggak hafal. Sekarang ada imam yang membacakan dengan benar, fasih, nikmat. Masya Allah, kita kebagian itu pahalanya. Jujur saja, bagi kita-kita yang belum hafal Quran, mana kita bisa tahajud seperti tadi ya, jam 2 sampai jam 3 anteng. Kalau hafalan sedikit, dilama-lama juga tetap berhenti. Dan stoknya segitu-gitunya. Alhamdulillah, Allah datangkan imam dengan suara yang indah, bacaan yang benar, panjang. Bukankah ini karunia? Bagi orang yang bersih hati, ini syukur besar. Bahkan ada di masjid lain itu 1 rakaat 3 halaman. Itu untuk apa hadirin? Harusnya alhamdulillah. Maka jangan lupakan selama Ramadan ini, selain mujahadah, memperbanyak amal ibadah kepada Allah, memperbanyak amal kebaikan kepada manusia. Yang paling tidak boleh dilupakan adalah mujahadah, membersihkan hati. Karena semua amal yang dilakukan sirna kalau hatinya busuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan amat merugi orang yang mengotorinya. Artinya kegigihan ibadah ini jangan sampai jadi pengotor hati, jadi ujub, ria, takabur, terus posting, maaf sedang i'tikaf, saya tidak bisa membalas WA-nya, sambil membalas. Posting yang lain sedang tidur, alhamdulillah tinggal saya yang bangun. Alhamdulillah tinggal 1 juz lagi. Kenapa serba diumumkan? Sudah sekarang zakat mal, apalagi zakat mal tidak perlu diumumkan sama sekali, karena itu kewajiban. Benar? Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita gigih sepertinya melakukan ibadah, pada saat yang sama kita lupa ibadah yang sangat penting adalah membersihkan hati. Ingat, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari yang tiada manfaat anak, harta maupun anak-anakmu, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi semua ibadah ini harus bisa membersihkan hati. Dari hati yang bersihlah berbuah akhlakul karimah. Akhlakul karimah lah yang dinamakan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu akhlakul karimah. Wa fil akhirati hasanah, itu juga akhlakul karimah. Wa qina azabannar. Jadi mudah-mudahan ibadah ini jelas goalnya, yaitu kita menjadi orang yang memiliki qalbun salim. Jangan sampai gigihnya ibadah dan amal-amal lainnya
justru malah mengotori hati. Nauzubillahi min zalik. Semoga guru kita sudah tersambung. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah. Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Silakan Pak, ini malam ke 26 nanti ya Pak. Genap, mangga silakan ya Pak. Para pendengar, maaf sebentar, para pendengar terutama orang tua santri yang mengikuti sanlat, penutupannya di Secapa ya, mulai jam 8 pagi ini. Datang lebih awal lebih baik. Terima kasih. Punten Pak, mangga Pak. Dimanapun Anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan untuk menikmati 10 hari terakhir bulan Ramadan, saat-saat di mana kita mengisi hari-hari terakhir ini dengan mengoptimalkan amal kita, merupakan klimaks dari segala macam takaruf kita di bulan Ramadan ini. Kita bersiap-siap untuk mengisi hari-hari berikutnya dengan amalan yang lebih berkualitas, mulai dengan amalan-amalan yang lebih berikhlas. Sebab seperti itu disampaikan, kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan tahun depan untuk menikmati Ramadan. Hanya Allah yang tahu. Anggap saja kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan, sehingga kita bisa mengoptimalkan waktu yang tinggal beberapa hari ini dengan berbagai macam amalan-amalan. Sudah sama-sama kita ketahui selama bulan Ramadan, terutama pada hari-hari terakhir, 10 hari terakhir ini adalah selain tiada hari tanpa sahur, juga kita manfaatkan tiada malam tanpa salat malam. Quran menjadi bacaan harian kita. Di bulan Ramadan ini, rumah Allah, masjid harus menjadi tempat yang paling banyak kita kunjungi. Di bulan Ramadan ini, Allah harus lebih banyak kita sebut. Bibir dan lidah kita hampir selalu basah menyebut nama Allah atau membaca kalam Allah. Tidak hanya itu, pada bulan Ramadan ini kita berusaha menjadi orang yang selalu meringankan orang lain. Tidak ada seorang pun yang disakiti, tidak ada seorang pun yang dikhianati, tidak ada seorang pun yang dibohongi, tidak ada seorang pun yang dirugikan. Semua orang mendapatkan kasih sayang kita. Dan di antara sekian amalan yang baik, sangat baik untuk diamalkan sebagai puncak dan klimaks dari ibadah Ramadan ini adalah selain takaruf kepada Allah melalui sholat, baca Quran, berzikir, juga kita meningkatkan kepedulian sosial kita untuk menolong orang lain. Minggu-minggu ini kita berusaha menjadi orang yang memberi, bukan yang diberi. Pada minggu-minggu ini kita berusaha untuk menjadi seorang yang banyak menolong orang lain, bukan yang harus selalu ditolong orang lain. Menjadi manusia-manusia yang selalu meringankan beban orang lain, bukan membebani orang lain. Nah, kalau prinsip-prinsip ini kita lakukan, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dikatakan dalam hadis, mereka yang berhak dan pantas memasuki ar-rayyan, pintu gerbang masuk ke surga VIP. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa saum adalah ibadah yang tidak ada bandingannya. Fa'innahu la'idah, sabda Nabi. Tidak ada bandingannya dengan ibadah saum. Yang dimaksud tentu saja
membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan kita. Dan kewajiban syukur atas nikmat harta sebagai anugerah dari Allah harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam ajaran Islam, ibadah sebagai tugas hidup tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik seperti sholat, tapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia adalah antara lain adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariah, sedekahun jariah. Ibadah harta atau ibadah malia termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Kita tahu dalam hukum Islam ada kewajiban zakat, maka ketika kita melaksanakan ibadah haji otomatis di dalamnya itu juga ada ibadah harta. Bahkan dalam ibadah sholat pun di dalamnya ada muatan ibadah harta itu. Ibadah malia atau ibadah harta itu dalam ajaran Islam ada yang nilainya itu konsumtif, karena konsumtif adalah misinya itu adalah menolong orang-orang yang ekonomi lemah. Karena konsumtif tentu pemberiannya harus diserahkan kepada mereka atau lembaga yang mengurus orang-orang yang mengkoordinir, mengurus, merawat orang-orang yang memang perlu ditolong. Dalam kaitan dengan ibadah Ramadan ada ibadah fidyah. Bagi kita yang pada bulan ini tidak saum karena tidak kuat, karena penyakit yang permanen, karena lanjut usia, hati-hati bagi kita yang punya orang tua yang sudah tidak kuat saum, maka putranya atau putrinya atau keluarganya wajib membayarkan fidyahnya. Nah, fidyah ini harus konsumtif, harus diberikan, dan sekarang adalah saatnya, jangan ditangguhkan. Saat ada bulan Ramadan juga fidyah itu segera diberikan, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Setiap satu hari tidak tahu satu orang fakir miskin dengan kualitas makanan yang biasa dimakannya pada bulan Ramadan itu, artinya dengan 2 kali makan sahur dan buka. Fidyah ini wajib dilakukan oleh seseorang yang tadi yang tidak sanggup, tidak kuat melaksanakan ibadah Ramadan. Dan sebaiknya fidyah ini adalah juga diberikan sekarang pada bulan Ramadan, tidak ditangguhkan pada bulan yang lain. Kemudian dalam Islam ada lagi yaitu kifarat. Kifarat adalah bentuk pemberian sebagai bentuk sanksi penghapusan dosa dan kesalahan bagi mereka yang nazar tapi tidak bisa diwujudkan. Itu dikenakan kewajiban untuk kifarat, memberi makan 10 fakir miskin. Kalau tidak mampu, puasa 3 hari. Bagi mereka yang mengucapkan sumpah untuk melakukan sesuatu tapi ternyata tidak dilakukan, atau untuk meninggalkan sesuatu tapi dia tidak meninggalkannya, maka dia terkena kewajiban untuk memberikan kifarat, memberi makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari. Bagi seorang suami yang terlanjur mengharamkan istri, maka dia terkena yang disebut ila. Dia wajib juga memberi makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari. Bagi mereka yang terkena sanksi harus puasa 60 hari karena membunuh manusia tidak sengaja, karena melakukan zihar atau